persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, shalom. Ya, selamat datang dalam menara doa, terutamanya doa puasa di pagi hari ini. Biarlah setiap kita yang boleh datang di tempat ini juga mengikuti ibadah ini secara online. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya sedetik saja perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mari saat ini di pagi hari ini bersama-sama kita datang, kita mau puji Dia, kita mau bawa ucapan syukur kita. Mari kita akan berdoa di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang setia di dalam hidup kami. Sampai pagi hari ini pun ya Tuhan, kami melihat ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah mulut lidah bibir kami boleh membawa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena ya Tuhan kami tahu ya Tuhan Engkau Allah yang selalu memberikan segala yang terbaik di dalam hidup kami. Layaklah Engkau Tuhan untuk kami sembah. Layaklah Tuhan untuk kami ya Tuhan tinggikan di tempat ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau taruh di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah mulut lidah bibir kami penuh dengan pujian ya Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Bahwa ya Tuhan ucapan syukur kami Tuhan, ini setiap doa kami Tuhan, kami bawa padamu Yesus. Haleluya, biarlah menyenangkan-Mu pujian kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu lebih lagi. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bawa pujian ini dari awal bersama kataku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam, terima kasih
selalu menyertai hidup kami ya Tuhan. Bahkan Kau memberikan setiap kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang, mari lebih lagi bersama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Dan biarlah ini yang menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Kami melayani Engkau, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Mari saat ini bersama-sama angkat kedua tangan kita. Mari katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, tiada seperti-Mu. Lebih lagi kami mau menaikkan setia kami padamu Tuhan. Kaulah Tuhan tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidup. Terima kasih ya Tuhan, untuk selamanya. Selamanya Tuhan mengasihi. Tiada Tuhan seperti
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Kau yang di rumah-rumah, Kau yang ada di tempat ini, katakan Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami lebih dari segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, mari Bapak Ibu Saudara naikkan syukurmu sembah Dia. Oh Yesus, sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Iya nananamu, iya lalabaya kakana ngayaso. Haleluya. Oh, layak kami sembah, layak kami puja selamanya, selamanya. Oh, iya nanamo, ya ralaba, iya nanamo, kia ralabaya se ananamo, iya ralaba, sikia ralaba. Biar di pagi hari ini mulut lidah bibir kami terus mengagungkan Engkau Tuhan, terus menaikkan pujian kami bagi-Mu. Iya ralabaya se ananamo, iya ralaba. Kau layak Tuhan. Iya ralabaya se ananamo. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Kau ya Allah yang kami sembah. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Di atas pujian, dalam lubuk hatiku, kami mau puji Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari lebih lagi bersama-sama angkat tanganmu, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ya Tuhan, Kau layak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, mari saat ini lebih lagi bersama-sama angkat kedua tanganmu, mari angkat pujianmu, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Oh Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sekali lagi bersama-sama katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus.
hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita merenungkan pujian lagu ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau berkata Tuhan Yesus baik. Dan Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan-Mu. Aku ada bersama-sama dengan-Mu, kata Tuhan. Bagi saudara yang memiliki masalah, engkau jangan takut. Ada Tuhan bersama-sama dalam hidupmu. Bagi saudara yang mungkin memiliki masalah kandungan, keturunan, yang belum memiliki anak, hari ini saya percaya, saya yakin Tuhan akan memberikan keturunan, membukakan kandungan dalam hidupmu. Asalkan kau percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kamu doakan, kamu pikirkan. Bagi engkau yang punya masalah secara ekonomi, percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan-Mu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan-Mu. Aku Tuhan menjadi penolong dalam hidupmu. Bagi saudara yang sakit, engkau jangan takut. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Mari bersama-sama dengan saya berdoa bagi yang belum memiliki keturunan, agar Tuhan bukakan rahim-rahim yang mandul. Bagi engkau yang masalah ekonomi, kau percaya hari ini kau akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi engkau yang sakit, kau percaya mujizat itu masih ada. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di hatimu. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang belum punya keturunan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup membukakan rahim-rahim yang mandul. Firman-Nya berkata, bersorak-soraklah hai si mandul. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan membukakan rahim Sarah di usia yang sudah tua, Tuhan juga sanggup membukakan rahimmu. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kandungannya terbuka. Subur, subur, subur. Dalam tahun ini juga engkau akan mengandung, engkau akan mengandung, engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki perempuan yang takut akan Tuhan. Yang memiliki masalah keuangan,
Mari bersama-sama dengan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat anakmu Tuhan yang memiliki masalah keuangan Tuhan. Punya mula emas, punya mula perak, punya mula seluruh isi dunia ini. Engkau sanggup Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu dan keempat penjuru arah mata angin, dari barat, utara, timur, selatan. Tuhan, sorga terbuka, sorga terbuka. Terima berkat, terima berkat. Di dalam nama Yesus, tidak ada orang miskin di antara kami. Semuanya diberkati, semuanya diberkati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang memiliki masalah sakit penyakit, sakit kanker, sakit tumor, sakit diabetes, sakit migrain, sakit lambung, sakit mah, sekarang terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah disembuhkan, kamu telah disembuhkan. Terima, terima, terima semua di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mandul, terbuka rahimnya. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki masalah keuangan, Tuhan telah kirimkan burung-burung gagak, membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat setiap anak-anak-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang sakit apapun Tuhan, Tuhan telah menyembuhkannya. Mari Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua kita percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Atau tidak akan membiarkan kita susah. Kita sakit sendiri, punya masalah sendiri. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Tidak akan meninggalkanmu. Membiarkan dan meninggalkan ini. Bahwa kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Bahkan kita bisa panggil dia sebagai Bapa. Satu hubungan yang sangat dekat sekali antara Bapa dengan anak. Kita bisa curhat kepada Bapa kita di sorga. Tuhan, aku punya masalah kandungan. Tuhan bukakan kandungan yang mandul. Tuhan, aku punya masalah keuangan. Tuhan bukakan berkat-berkat-Mu untuk kami. Sehingga kami setiap hari mengalami hidup berkecukupan. Seperti doanya Bapak kami ajaran kita. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Untuk kita yang sakit percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Katakan amin. Nah mari kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 10. Saya sampaikan mengenai respon terhadap masalah. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 saya bacakan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Semua kita pasti mengalami masalah. Selama kita hidup dalam dunia ini, itu pasti mengalami masalah. Hanya tergantung responnya kita. Tanggapan kita. Dalam kita menghadapi masalah itu. Saudara kekasih, Rasul Paulus katakan
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang apa? Yang biasa. Kadang-kala kita menambahkan ayat. Wah, masalah saya ini luar biasa. Persoalan saya luar biasa. Memang Yesusnya luar biasa. Tapi masalah, persoalan, penyakit adalah biasa. Katakan amin. Yesus luar biasa memang. Tetapi masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi adalah masalah biasa. Respon kita harus positif. Respon kita harus benar. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saudara kekasih, apa kata firman Tuhan yang kita tinggal dalam Tuhan? Allah setia. Kalau kita tinggal dalam Tuhan maka Allah setia. Di luar Tuhan, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuah. Di dalam Tuhan, kita pasti tinggal mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Allah kita yang kita semua adalah Allah yang setia. Kadang-kadang kita tidak setia. Setia memberikan napas hidup buat kita. Padahal kalau di ruang ICU, napas itu bayar. Saudara kekasih, Allah setia. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Karena Allah setia, maka Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau iman kita hanya 10 kilo, Tuhan tidak akan berikan pencobaan masalah 11 kilo. Saudaraku yang kasih, Tuhan memberikan solusi kepada kita sehingga kita bisa menanggung masalah. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan ini artinya apa? Kita berada di dalam hadirat Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Kita tinggal di ruangan ini, kita bisa rasakan suasana yang sejuk. Tapi kita di luar ruangan ini, kita akan mengalami kepanasan. Saudara, banyak orang tidak mengerti bahwa memang ada masalah, dia jauhkan dari Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Tetapi justru kalau kita memiliki masalah, memiliki persoalan, sakit, penyakit, semakin dekat dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Allah tidak akan memberikan kita pencobaan melampaui kekuatan kita. Saudara kekasih. Saudara, respon kita terhadap masalah tergantung tanggapan kita. Kalau tanggapan kita positif, respon kita positif, akan menjadi batu loncatan dan membawa berkat dalam kehidupan kita. Bahkan rohani kita semakin bertumbuh dewasa, katakan amin. Saudara, kisahnya Daniel. Daniel ini memiliki investasi doa. Satu hari Daniel berdoa 3 kali. Saudara, tiba-tiba Daniel ini naik kedudukannya tinggi. Cepat sekali naik jabatannya. Promosinya cepat sekali. Teman-temannya tidak suka dengan Daniel. Sehingga saudara dikasih keluarlah maklumat. Dalam Daniel pasal 6 ayat ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini. Semua penguasa dan wakil raja. Para menteri dan bupati telah supaya dikeluarkan kiranya sesuatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, sudah dibuat satu kesepakatan maklumat untuk bisa menghukum Daniel. Pertanyaan saya adalah, apakah Daniel bebas dari gua singa? Tidak.
Daniel mengalami gua singa. Daniel dilempar di gua singa. Tetapi ada Daniel tinggal di dalam Tuhan. Daniel memiliki investasi doa. Saudara, singa itu tidak mencabik-cabik Daniel. Singa itu tidak menggigit Daniel. Bahkan rajanya sempat khawatir. Raja Darius. Tetapi Daniel selamat daripada gua singa. Siapa lagi sahabatnya Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego. Begitu raja selesai membuat patung emas yang dibanggakan oleh Raja Nebukadnezar. Pada waktu pentabisan patung itu, semua bunyi-bunyian dinyanyikan. Serentak menyembah patung itu. Tetapi ada 3 anak muda dari Israel. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak mau menyembah patung. Akibatnya barang siapa tidak menyembah patung emas akan masuk dalam dapur api. Masalahnya, apakah 3 orang anak muda ini bebas dari masalah? Tidak. Masuk dalam dapur api. Karena responnya positif. Dia pandang Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api. Tetapi di situ pegawai-pegawai raja melihat. Bukan lagi 3 orang, tapi ada 4 orang. Saya percaya orang yang keempat adalah malaikat Tuhan. Yang melindungi Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga apa yang terjadi saudara kasih? Rambutnya tidak mempan dibakar. Bajunya, jubahnya gak mempan dibakar. Topinya tidak mempan dibakar. Sadrak, Mesak, Abednego selamat dari dapur api. Daniel selamat dari gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego selamat dapur api. Batu loncatan buat Sadrak, Mesak, Abednego, buat Daniel. Raja mempromosikan Sadrak, Mesak, Abednego. Raja mempromosikan Daniel menjadi naik tingkat lagi. Terkadang masalah kita nggak mengerti. Respon kita selalu negatif. Tuhan kejam sama kita. Tuhan gak mengerti karena kita. Tidak. Tuhan tetap baik dari dulu sampai sekarang. Selama-lamanya Tuhan tetap baik. Katakan amin. Kalau kita mengerti masalah itu adalah menjadi batu loncatan buat kita. Dan membawa kita berkat. Dan membawa promosi buat kita. Sehingga rohani kita semakin bertumbuh dewasa. Dan kita semakin takut lagi akan Tuhan. Saudara kekasih. Dalam bulan-bulan ini tentunya Gembala Pembina kita mendapatkan mengenai menjadi murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati pikul salib. Sangkal diri. Itu memang berat. Saudara. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Beban yang berat jadi ringan. Katakan amin. Persoalan yang banyak bisa diselesaikan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan pelajari dari kehidupan Yesus. Yesus ini 100% manusia. 100% Allah. Sebagai manusia Tuhan juga mengalami rasa lapar. Rasa haus. Sakit. Saudara. Tetapi Tuhan begitu mengalami masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Dia mendatangi satu taman. Yang bernama Taman Getsemani. Taman Getsemani itu artinya pemerasan minyak. Tempat di mana Yesus berdoa. Dalam kegentaran yang mendalam sebelum penangkapannya terjadi. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan sungguh-sungguh. Saudara. Dan kita akan pelajari dari Lukas 22 ini. Di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Sikap Tuhan terhadap masalah. Yang pertama, berdoa. Saudara, kalau jemaat memiliki masalah datang kepada hamba Tuhan, datang kepada gembala, selalu ada kata berdoa. Selalu ada kata berdoa. Memang kadang tersenyum. Bisa juga menganggap rendah itu kata doa. Tahukah saudara, di balik doa itu
terkandung satu kuasa supranatural. Katakan amin. Di dalam doa itu yang kita tidak mengerti dibuat mengerti. Di dalam doa itu kita nggak paham dibuat paham. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 41. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka. Apa? Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara, mari kita belajar dari pribadinya Tuhan Yesus. Dalam kita meresponi masalah. Yang pertama, berdoa. Tuhan saja menghadapi masalah berdoa. Apalagi kita, murid-muridnya. Saudara kekasih, bahkan Rasul Paulus tekankan bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Api tidak boleh padam kata Gembala Pembina kita. Api doa, pujian, penyembahan, api Roh Kudus, api kasih tetap menyala. Tetaplah berdoa. Lagi senang tidak senang tetaplah berdoa. Lagi diberkati tidak diberkati tetaplah berdoa. Karena doa punya kuasa yang supranatural. Saudara kekasih, masalah pribadi bisa diselesaikan melalui doa. Kalau kita punya investasi doa. Contoh di Alkitab, Hana. Siapa Hana ini? Mandul. Elkana punya 2 istri, Penina dan Hana. Hana ini mandul. Di Israel orang mandul itu aib. Itu aib, saudara. Tetapi Hana punya investasi doa. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 3 dan ayat ke-7. Dari tahun ke tahun Hana datang ke rumah Tuhan di Silo. 2 ayat ini. 1 Samuel 1 ayat 3 dan ayat ke-7. Dari tahun ke tahun. Berarti Hana punya investasi doa. Saudara, berdoa. Apa hasil doanya Hana? Masalah pribadi bisa diselesaikan lewat doa. 1 Samuel pasal 1 ayat 19. Saya bacakan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Orang yang dekat dengan Tuhan punya masalah, Tuhan ingat. Ayat 20. Maka setahun kemudian bangunlah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara kekasih, masalah Hana bisa diatasi. Karena Hana punya investasi doa. Dari tahun ke tahun. 2 ayat ini diulang-ulang. Ayat 3 dan ayat yang ke-7. Kalau saudara punya investasi doa. Begitu engkau punya masalah. Tuhan ingat akan masalah. Begitu engkau sakit. Tuhan ingat dengan penyakitmu. Tuhan ingat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan ingat kepada orang yang dekat dengannya. Saudara, bukan hanya 1 anak Tuhan berikan kepada Hana. Tetapi 5 anak. Di mana ayatnya? Ini ayatnya. 1 Samuel pasal 2 ayat 21.
Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberi bukan hanya 1, tapi apa? Lebih daripada 1. Yang kedua, masalah satu wilayah diselesaikan dengan doa. Saudara, Niniwe ini kota yang jahat. Bahkan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Niniwe satu kota yang penuh dengan kejahatannya. Maka Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus 3 ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wajar. Tuhan marah karena Niniwe tidak bisa bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Tuhan begitu marah sekali. Lalu bagaimana respon Raja Niniwe? Raja turun dari singgasananya. Dia melepaskan jubah kebesarannya, jubah rajanya. Dan dia berkabung. Dia mulai umumkan kepada semua rakyatnya, kepada semua hewan ternak. Tidak boleh makan rumput. Berpuasa, berdoa. Kalau tidak, Tuhan akan tunggang balikan Niniwe ini. Saudara, bagaimana respon Tuhan? Yunus 3 ayat yang kelima. Dan ayat yang ke-10 saya bacakan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain gabung. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, masalah satu wilayah bisa diselesaikan lewat apa? 3 kata, doa. Doa. Niniwe selamat. Saudara, yang kedua, apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus? Yang pertama, waktu Tuhan Yesus menghadapi masalah, respon yang pertama berdoa. Respon yang kedua, berserah. Bukan pasrah ya, berserah. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, berserah. Tuhan Yesus berserah kepada Bapaknya. Dan inilah doa yang Tuhan ucapkan pada Bapaknya. Bapaknya mendengar doa penyerahan daripada Tuhan Yesus ini. Seorang pemazmur besar bernama Daud juga menulis kata-kata. Daud berkata terhadap masalah ini. Dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu apa? Goyah. Ini Daud menulis mengenai masalah. Bahwa serahkanlah kekhawatiranmu. Karena kekhawatiran itulah yang membuat kita bisa penyakit. Yang membuat kita terhambat pertumbuhan iman kita. Kekhawatiran itulah yang menghalangi doa kita. Saudara, makanya kita mesti serahkan kekhawatiran kita. Mungkin kita khawatir karena keturunan. Khawatir karena penyakit. Khawatir karena ekonomi. Tapi hari ini katakan serahkanlah. Sekarang Petrus berkata kepada masalah.
1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Saudara, Petrus sama Daud sama kata-katanya. Saudara, bahkan diperjelas lagi dalam versi katakan, ia yang memelihara kamu. Waduh, luar biasa saudara. Tuhan yang memelihara kita, kita serahkanlah masalah kita, kekhawatiran kita, penyakit kita. Maka Tuhan memelihara. Saudara, saya mulai belajar dari doa Tuhan Yesus dan penyerahan Tuhan Yesus. Waktu istri saya hamil anak kedua, usia hamilnya 5 bulan, istri saya sering lemas. Saudara, akhirnya kami sepakat untuk cek darah. Waktu dicek darah, dalam kandungannya ada virus dari tikus, namanya CNP. Karena saya tinggal di rumah kontrakan, memiliki sarang tikus di atas, di loteng. Saudara kekasih, oh bagaimana respon saya nih? Saya tanya sama dokter, dok gimana dok virus ini? Dokter itu diam. Dokter diam, dibukakan buku lagi sama dia, buku besarnya. Dicari virus CNP itu apa? Bisa merusak motorik anak. Bisa merusak organ-organ penting anak. Seperti jantung, paru-paru, ginjal, semuanya. Saudara, respon saya terhadap masalah itu. Saya belajar dari Tuhan Yesus berdoa. Saya tambahin lagi puasa dan berserah kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa, saya berpuasa, dan saya berserah kepada Tuhan. Akhirnya selesai doa puasa, saya periksa kembali bawa istri saya ke dokter yang sama, ke rumah sakit yang sama, ke alat yang sama. Saudara, apa yang terjadi saudara? Tuhan beri saya kekuatan. Begitu di print hasilnya, dokternya berkata, tidak ada lagi virus CNP. Sudah bersih semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Perjalannya waktu saudara yang kasih. Jadi saya melahirkan normal. Tanggal 5, bulan 5, jam 5, lewat 55. Yang sekarang itulah anak saya. Usianya 12 tahun. Itu hasil doa. Hasil puasa. Hasil penyerahan saya kepada Tuhan. Secara manusia saya gak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa. Saya praktekkan doanya Tuhan Yesus. Berdoa. Berpuasa dan berserah. Mujizat itu nyata. Saudara kekasih. Yang terakhir, yang ketiga yang kita pelajari. Sikap kita, respon kita terhadap masalah. Yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, berserah. Yang ketiga, diberi kekuatan. Lukas pasal 22 ayat 43 sampai dengan 46. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Orang yang punya masalah itu lemah. Lemah jasmaninya, lemah rohaninya. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, orang yang tidur rohaninya mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan. Saya ulangi, orang yang tidur rohaninya mudah jatuh ke dalam pencobaan.
Makanya rohani kita jangan tidur. Kita harus bangkit dan jadilah terang. Amin. Jadilah terang, artinya apa? Kita sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, saksikan kepada mereka. Jadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Orang yang punya masalah itu lemah imannya. Juga lemah rohaninya. Saudara, makanya kita mesti kuatkan mereka. Kita mesti hiburkan mereka. Saudara kekasih, Yesus berdoa, berserah. Bapa mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Kalau kita ada kekuatan, kita dimampukan untuk kita bisa berdoa. Bisa memuji, menyembah Tuhan. Yesaya menulis, saudaraku. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya katakan tadi saudara kasih bahwa masalah membuat orang menjadi lelah. Lelah, lemah, tidak bersemangat. Akhirnya tanpa iman, tanpa pengharapan bisa bunuh diri. Ada jemaat yang saya layani di Bangka. Saudara, suami istri kena diabetes. Anaknya masih SMA. Istrinya udah amputasi kakinya. Si suaminya kena matanya diabetes. Sangat tinggi sekali. Dan gak bisa melihat. Keluarga ini kekurangan secara ekonomi. Saudara, lemah sekali imannya. Lemah rohaninya. Dan bertahun-tahun mereka sakit diabetes dan kekurangan secara ekonomi. Gereja selalu membantu dia, selalu kekurangan. Suatu ketika saudara kasih, si bapak ini gantung diri di pintu kamarnya. Karena itulah memang orang yang punya masalah itu lemah imannya, lemah rohaninya. Berapa kali kita datang ke dia untuk mendoakan, menguatkan dia, tetap dia pilih lemah. Dia gak mau bangkit, dia gak ada semangat. Akhirnya dia ambil jalan pintas, bunuh diri. Dengan sarung yang biasa dia pakai untuk tidur, ya selimut dia. Diikatkan di lehernya di kusen rumah, pintu rumahnya. Saudara kekasih, tetapi kita jangan putus asa. Sehingga ada istilah, kalau jalan di depan ditutup, jalan sebelah kanan tertutup, jalan sebelah kiri tertutup, jalan belakang tertutup. Tapi ada satu jalan yang terbuka 24 jam, yaitu ke atas. Di atas tuh selalu mendengar doa-doa. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masalah. Sampai akhirnya engkau bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ayub, seorang tokoh di Alkitab, memiliki banyak masalah. Anaknya mati. Harta bendanya habis ludes. Bahkan Ayub sendiri mengalami sakit penyakit. Gatalnya luar biasa. Dia garuk-garuk dengan beling. Sekujur tubuhnya penuh dengan goresan-goresan beling. Istrinya yang selalu menguatkan dia, disuruh mengutukin Tuhan. 3 sahabat baiknya yang selalu menguatkan dia, meninggalkan dia. Saudara, saat dalam kelemahan itulah Ayub bangkit. Ayub sadar. Ayub mau berdamai dengan dirinya sendiri. Karena Ayub pernah mengutukin diri dia sendiri. Ayub 3 ayat 1 katakan, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Ayub cabut kembali perkataannya itu. Ayub mau berdamai dengan diri dia sendiri. Ayub kecewa dengan istrinya, kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Ayub mulai berdamai dengan sahabat-sahabatnya. Berdamai dengan istrinya. Ayub juga pernah kecewa sama Tuhan.
Dan Ayub boleh berdamai dengan Tuhan. Saat Ayub boleh berdamai dengan diri dia sendiri, dia mencabut perkataan sia-sia itu. Jadi mulai berdamai dengan sahabat-sahabatnya dan berdamai dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bicara pemulihan, bicara mengenai hati. Bicara hati, saudara. Bicara hati. Karena hati Ayub sudah berdamai dengan diri dia sendiri. Ayub telah berdamai dengan sahabat-sahabatnya, sesamanya. Dan berdamai dengan Tuhan. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari kepunyaan Ayub yang sudah hilang. Kesimpulan pada khotbah saya adalah, mari hadapi masalah dengan respon, dengan sikap berdoa, berserah, maka Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan akan mengerjakan bagian. Sebentar kami akan masuk ke perjamuan kudus. Bila Tuhan persiapkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang Pak Ali, Zaman Kudus. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau aku yang setia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku,
kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai melindungi Bapak Ibu Saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat, Tuhan berkati.